Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Arianto. Saya peserta apresiasi GTK tahun 2025 pada kategori Kepala SMA Transformatif. Pada saat ini, saya sedang bertugas di SMA Islam Negeri Camp, salah satu SMA swasta di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Di kesempatan kali ini, saya mengangkat satu isu atau satu ide pemikiran transformatif yang saya beri judul menjadi arsitek masa depan melalui program co-curricular peta aktualisasi diri. Di era saat ini, rasanya kita perlu menyesuaikan kembali paradigma mendasar pada konsep pendidikan nasional. Sebagaimana diketahui, pada konsep pendidikan masa lampau, paradigma pendidikan kita lebih menyasar kepada aspek kognitif semata. Hal ini cenderung menyeragamkan kapabilitas dari masing-masing individu peserta didik. Hal ini tentu bertentangan dengan esensi pendidikan itu sendiri. Sebagaimana pola pikir Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan seharusnya menuntun setiap anak sesuai dengan kodrat yang dimiliki agar masing-masing murid atau setiap anak itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang merdeka, bertanggung jawab, dan juga bermanfaat bagi setiap masyarakat. Dengan hadirnya pendekatan pembelajaran mendalam sebagaimana yang dirasakan pada saat ini, hal ini tentunya sudah sangat relevan dengan buah pikir yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, di mana dalam pembelajaran mendalam lebih mengedepankan aspek berkesadaran, kebermanaan, dan juga mengembirakan di setiap proses pembelajarannya. Hal ini tentu diharapkan dapat menghasilkan peserta didik ataupun murid yang tangkas, bernalar kritis, dan berdaya cipta tinggi. Namun pada realitanya, pada kehidupan bermasyarakat, masih banyak masyarakat yang mengadopsi ataupun masih berpikir atau memiliki pola pikir konsep pendidikan di masa lampau, di mana uh, nilai kognitif ataupun peringkat akademis masih menjadi tolak ukur utama dalam kesuksesan pembelajaran. Hal ini juga lah yang akhirnya termanifestasi dan terakumulasi sehingga pada pola pikir murid, terutama pada jenjang SMA, ketika pada masa-masa kritis, terutama dalam saat-saat penentuan jurusan saat di pendidikan tinggi, ataupun ketika saat mereka memutuskan jenjang karir yang akan mereka pilih di masa mendatang, biasanya keputusan fundamental yang mereka ambil bukanlah berdasarkan atas kesadaran penuh, melainkan berdasarkan tekanan dari eksternal. Hal inilah akhirnya menimbulkan fenomena yang sebagaimana kita ketahui, adanya fenomena salah jurusan yang umumnya banyak terjadi atau yang dirasakan oleh para pelajar pada pendidikan tinggi. Implikasi dari sistem ini menghasilkan profil lulusan yang tidak utuh, di mana para lulusan ini terlihat seolah-olah terampil dalam menuntaskan permasalahan yang terstruktur, seperti menuntaskan soal-soal ujian. Namun terkendala ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang menuntut kreativitas, resiliensi, dan juga kecakapan hidup. Maka dari itu, gebrakan dalam pendekatan pedagogis pada kesempatan ini sangatlah diperlukan. Maka dari itu, SMA Islam Negeri Camp mencoba hadir dengan menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan berpegang teguh terhadap visi sekolah yang dimana salah satu visinya ialah mewujudkan generasi yang berprestasi sesuai fitrah. Nah, inilah yang menjadi landasan kami untuk meyakini bahwa intinya keberhasilan sejati dari suatu pembelajaran bukanlah dilihat dari keseragaman, namun di mana dilihat ketika masing-masing individu mampu mengaktualisasikan diri berdasarkan potensi yang dimiliki. Untuk menerjemahkan visi tersebut ke dalam praktik pedagogis yang nyata, maka tercetuslah suatu program yang kita kenal dengan peta aktualisasi diri, atau dapat kita singkat juga dengan PAD. PAD merupakan salah satu program co-curricular yang ada di SMA Islam Negeri Camp sejak awal berdirinya, yakni sejak tahun 2023. PAD ini terlaksana di setiap satu kali dalam satu semester. PAD dirancang sebagai salah satu instrumen untuk dapat memberdayakan murid, mengubah mereka dari yang awalnya sebagai objek pasif dalam sistem pendidikan menjadi subjek aktif yang mampu mengambil peran
untuk menemukan jati diri dan menyusun perencanaan untuk masa depannya. Sehingga diharapkan melalui PAD ini menjadi salah satu program untuk dapat memitigasi risiko adanya salah jurusan ketika murid-murid SMA Islam Negeri Camp memutuskan atau menyusun perencanaan untuk mengambil jurusan di jenjang pendidikan perguruan tinggi nanti. Melalui PAD, anak-anak didik di SMA Islam Negeri Camp diajak untuk mengenali potensi diri yang mereka miliki masing-masing, di mana hal ini juga sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak diharapkan dapat tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dalam PAD setidaknya anak-anak akan melalui di tahapan kerangka awal, anak-anak diajak untuk mengenali profil masing-masing. Ada serangkaian tes, mulai dari psikotes, tes minat bakat, sehingga dari data ini dihasilkan anak-anak bisa mengetahui apa sih potensi yang mereka miliki, bagaimana minat bakat, dan bagaimana gaya belajar yang sesuai dengan pribadi masing-masing. Kemudian dari hasil data analisis awal ini, kemudian mereka susun dalam satu rangkaian bahan tayang yang di tahap kedua, yaitu kita sebut dengan tahapan aksi. Di tahapan aksi, di mana di sini juga diintegrasikan dengan mata pelajaran informatika, di mana anak-anak dilatih untuk menampilkan data sesuai dengan CP mata pelajaran informatika. Dan data-data yang sudah disusun dalam satu bahan tayang menggunakan Google Sheet tersebut nantinya akan dipresentasikan secara langsung kepada orang tua di tahapan ketiga yang kita kenal dengan tahapan refleksi. Anak-anak akan mempresentasikan secara langsung di hadapan orang tuanya terkait apa capaian mereka di semester tersebut, apa evaluasi yang perlu diperbaiki untuk kedepannya, dan ketiga terkait rencana tindak lanjut yang akan mereka lakukan untuk di semester berikutnya. Dalam penerapan transformasi ini, tentu tidak terlepas dari yang namanya tantangan dan juga kendala, di mana salah satunya yakni masih adanya sebagian orang tua yang berasumsi bahwa tolak ukur keberhasilan dari suatu proses pembelajaran hanya dilihat dari capaian kognitif atau peringkat akademisnya semata. Di sisi lain, tidak semua murid langsung merasa nyaman dan terampil dalam melakukan refleksi diri. Beberapa murid masih merasa canggung atau takut terlihat gagal di hadapan orang tua mereka. Kemudian, tantangan lain yang kami rasakan juga untuk memastikan partisipasi atau kehadiran orang tua yang didominasi oleh para orang tua pekerja yang cukup sibuk, sehingga untuk mengatur fleksibilitas waktu agar dapat hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan, ini masih merupakan PR yang perlu kami optimalkan. Dan untuk menghadapi beberapa tantangan ataupun kendala tersebut, maka kami dari pihak sekolah merasa perlu untuk mengambil beberapa langkah konkret. Di antaranya, kami mencoba untuk membangun komunikasi asertif dengan orang tua murid melalui sesi-sesi parenting misalnya, atau kalau sekolah kami kenal dengan istilah kelas orang tua, atau dapat kita singkat juga dengan kota. Selain itu juga bisa kita bangun komunikasi intensif dengan memberdayakan wali kelas untuk berkomunikasi aktif dengan para wali murid, sehingga para wali murid dapat memahami esensi-esensi dari setiap program-program yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Kemudian, sekolah juga merasa perlu untuk membangun kepercayaan diri dari setiap muridnya melalui bimbingan konseling, di mana dari bimbingan ini diharapkan murid dapat memiliki keterampilan untuk melakukan refleksi diri, sehingga tidak lagi merasa canggung ataupun khawatir untuk menyampaikan kendala belajar di hadapan orang tua mereka. Dan yang terakhir, kami juga mengupayakan untuk meningkatkan tingkat partisipasi orang tua murid dengan fleksibilitas jadwal, sehingga bagi para wali murid yang terkendala dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah dapat melakukan komunikasi untuk mengatur ulang atau menyesuaikan jadwal sesuai dengan fleksibilitas waktu para orang tua. Dan dengan begitu, peta aktualisasi diri telah berhasil memicu transformasi positif pada 3 pilar utama ekosistem sekolah, yakni murid, orang tua, dan juga sekolah itu sendiri. Dan pada akhirnya, peta aktualisasi diri bukan sekadar lagi program, melainkan
manifestasi nyata dari visi sekolah untuk mewujudkan prestasi sesuai fitrah. Praktik baik ini membuktikan bahwa pendidikan terbaik di era saat ini bukan lagi bertanya, "Kamu mau jadi apa?" melainkan membekali setiap murid dengan kompas dan peta agar setiap murid mampu menjadi arsitek dan merancang masa depannya sendiri hingga kelak mereka memiliki kepercayaan diri dengan bangga menjawab, "Inilah aku dan inilah dampak positif yang siap kusebarkan ke seluruh penjuru dunia."